Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisnayanti Kecepatanda dengan NIM 2314010008 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hierarki penerapan grup polasi. Oke, di beberapa pertemuan sebelumnya yang membahas tentang grup polasi, kita akan sudah bahas tentang konsep berpolasi itu seperti apa, kemudian contoh penerapannya dalam administrasi, login account lewat grup polasi seperti panjang, ya password, terus logout time-nya itu berapa, terus logout passwordnya berapa kali, kemudian kita juga contohkan bagaimana cara menginstal software dan menguninstall software lewat grup polasi. Ada satu hal penting yang mesti kita pahami juga tentang grup polasi ini, yakni hierarki penerapan grup. Oke, seperti yang kita tahu ya, grup polasi itu penerapannya pada dasarnya ada dua tempat, bisa di klien, bisa di server. Kalau di klien di lokal ya, kalau di komputer yang Anda pakai, kalau Anda pakai Windows, kita bisa buka grup polisi kita sendiri, klik start, terus ketik grup polisi. Nah, ini ada edit grup polisi, kita ketik aja di sini, tinggal klik, kemudian kita bisa lihat grup polisi, kita bisa edit grup polisi untuk lokal. Lalu ada satu lagi di server yang seperti sudah kita praktekkan di pertemuan sebelumnya, kita ubah setting, account, install software dan uninstall software. Oke, sekarang kasusnya gimana? Misalnya server dan klien sama-sama menerapkan grup polisi yang sama. Misalnya grup lokal dia menampilkan wallpaper gambar laut, misalnya gambar pantai ya. Tapi grup polisi server menerapkan polisi wallpapernya harus gambar gurun pasir. Bentrokan, jadinya klien gambarnya pantai, server maunya server gambar gurun pasir. Nah, jadinya bentrok. Mana yang dipakai? Tentunya yang dipakai adalah yang lokal, yang karena lokal adalah sebenarnya tingkatan penerapan yang paling mendasar, yang paling rendah, yang akan dimenangkan dalam aturan sistem grup polisi itu. Ya, tapi di sini kita bicara server, maka kita akan membahas huruf polisi yang ada di server. Jadi yang lokal saya take out dulu. Oke, hierarki penerapan grup polisi ada 3 tahap. Pertama dari site, kedua domain, ketiga atau organization unit. Jadi seperti yang pernah saya bahas di beberapa pertemuan lalu tentang konsep domain, trace, dan forage. Yang dimaksud dengan site ini adalah forage. Jadi di sini ada tiga price, 3 pohon. Misalnya nama domainnya di sini apala.com, yang kemudian di sini bdg.apala.com. Ya, oke, di sini misalnya sog.apala.com. Misalnya seperti ini. Yang dimaksud dengan site yakni sebuah forage, contohnya gini. Nah, ini adalah site, domain adalah apala.com, bdg apala.com, dan google.apala.com. Ini domain ya. Oke, jadi kemudian seperti yang kita bahas sebelumnya ya, organization unit yang ada di masing-masing level penerapannya. Yang pertama, yang paling jadi
Kalau misalnya ada sebuah grup policy yang diterapkan di sebuah site atau di sebuah forest, dia akan mempengaruhi ke semua trees yang ada. Itu kalau kita menerapkan OU di set ya. Kemudian kalau misalnya kita menerapkan OU yang ada di domain, maka dia hanya menerapkan di satu domain saja. Misalnya siapalah.com ini punya grup policy, coba grup policy-nya namanya apa gitu, dia diterapkan di sini, maka dia hanya akan memengaruhi yang ada di domain avatar.com ini saja, termasuk OU yang ada di dalamnya. Ya, termasuk si OU-nya akan kena grup policy juga. Begitu juga dengan dia tidak akan mempengaruhi grup policy yang ada di domain selain apalah.com ini. Jadi kalau misalnya grup OS-nya dibuat apalah.com, hanya berlaku di sini ditulis apalah.com, gak akan berlaku di BDG dan JOG gitu ya. Kalau penerapan di OU ya sudah kita bahas ya sebelumnya ya. Apabila kita terapkan sebuah grup policy pada OU ya, di OU itu dalamnya OU apalagi.com ini atau OU yang ada di BDG saja di dalam hierarki penerapan grup policy. Sekarang saya mau contohkan prakteknya mengenai hierarki penerapan grup policy ini. Caranya yang paling gampang adalah kita bikin wallpaper deh. Oke, mana servernya? Oke, saya login dulu. Oke, ini yang JKT di Siwan. Jadi JKT di Siwan ini saya punya sebuah grup policy. Saya mau buat sebuah grup policy, yakni saya mau membuat wallpaper untuk semua klien yang login, semua user timeline yang login. Oke, kita masuk ke menu tools. Caranya ya terus ke grup policy manajemen sama seperti sebelumnya. Oke, di sini kita coba terapkan ini di satu domain. Di satu domain suka-suka.com ini. Oke, kita masuk ke grup policy object. Sini kita buat sebuah grup policy baru, misalnya wallpaper pantai. Oke. Ya, saya lupa satu hal lagi yang penting. Sebelum kita menentukan wallpapernya apa di grup policy, nah kita harus punya file dulu. File wallpaper saya taruh di drive di folder wallpaper. Nah, ini adalah pantai ini. Oke. Dan seperti pertemuan sebelumnya tentang cara penerapan install software folder tempat wallpaper ini harus di-share di network juga. Kita share di network di bagian sharing di sini, kemudian advanced sharing. Oke, wallpaper. Oke, enggak apa-apa, ini aja. Permission seperti biasa everyone harus dirimu. Kita harus masukkan domain user dan domain controller. Domain komputer, domain Oke, check names, kemudian pilih domain komputer dan domain user. Oke. Permissionnya pastikan red, semuanya red saja. Oke. Oke lagi, kemudian security sama kita edit, kemudian add domain user dan domain komputer. Oke. Permissionnya pastikan cuma 3 checklist saja, tidak secure dan red untuk domain user dan domain komputer. Klik OK. Kita sudah share foldernya di network. Oke, kemudian kita wallpaper pantai ini kita klik kanan, kemudian edit. Oke, nah kita masuk ke grup policy editor untuk mengedit. Untuk selanjutnya kita ubah konfigurasi wallpapernya di bagian user, configuration di bagian policy administratif, template, kemudian desktop dan desktop apalagi. Oke, lihat di sini.
bukan di sini tapi di Active Directory ya. Oh ya, di sini ada stop. Nah, ini dia stop wallpaper, kita double klik saja. Nah, ini ada keterangan kita bisa menentukan desktop background atau wallpaper ya, yang akan ditampilkan di semua komputer klien. Oke, klik enable, kemudian di wallpaper name. Nah, ini kita masukkan networknya /2 kali jkt1 flash wallpaper. Kalau kita mau tes, kita bisa jalankan run jkt wallpaper, maksudnya sekarang kita tinggal terapkan, kita tutup dulu ini. Nah, sekarang kita tinggal terapkan nih grup policy object si wallpaper pantai ini kita masukkan ke sukasuka.com ini. Caranya klik kanan sukasuka.com, lead NGPU, kemudian pilih wallpaper pantai, klik OK. Oke, sekarang kita coba login ke salah satu klien atau 2 klien. Sudah bisa diterapkan belum? Saya jalankan dulu Windows 10-nya. Ini juga oke, kita tunggu ya, ini lagi proses booting Windows 10-nya. Oke, sekarang kita coba login, kasih Bambang Irawan, dia masuk ke, kita lihat ini juga satu lagi si Rini Amanda. Blank ya, coba kita tentukan dulu. Oh ya, kayaknya ada yang lupa nih saya. Sebentar, saya ke servernya dulu. Kenapa masih ngeblank? Nah, ini kita harus hati-hati dalam mengeditnya. Saya tadi lupa menentukan filenya, maaf ya. Windows setting, administratif, template, desktop lagi. Oke, desktop wallpapernya. Nah, kita edit wallpaper, saya lupa tentukan, backslash lagi nama file yakni pantai.jpg. Oke, kita tutup yang ini. Nah, sekarang kita coba sign out lalu sign in lagi, sekalian troubleshoot ya. Ceritanya kok kayak wallpaper gak nongol. Oh ya, lupa soalnya ditentuin. Ini juga, nah itu wallpapernya udah kelihatan tuh, si Bambang tuh. Oke, nah ini wallpaper pantainya sudah nongol. Jadi semua user yang ada di satu domain controller sukasuka.com ini akan punya wallpaper yang sama. Itu gampang ya. Oke, sekarang kasusnya gini. Misalnya si OU, nah ini OU si admin ya, ada dapat ketentuan bahwa kasus untuk OU sales, semuanya karyawan yang ada di OU sales ini wallpaper harus beda, nggak boleh sama yang lain yang pamannya seperti itu. Nah, kita bisa terapkan hal semacam itu. Jadi kasus untuk OU sales ini meskipun dia punya sama-sama dokumen, ini punya settingan, punya grup policy yang sama yakni sama wallpaper, tapi antara 2 grup policy wallpaper itu nggak akan bentrok. Contohnya gini, saya bikin grup policy baru nih, di sini namanya wallpaper gurun, jadi gurun pasir. Oke, nah wallpaper gurun ini nanti akan saya terapkan ke OU sales, sehingga si Bambang karena dia bagi
karena dia masuk ke grup OU Sales, maka dia akan punya wallpaper yang sendiri berbeda dengan temannya si Rini, karena Rini ini bukan bagian dari OU Sales. Hal itu akan sebenarnya bisa bentrok ya, tapi sebenarnya nggak bakal bentrok karena sesuai dengan ketentuan hierarki penerapan grup policy. Yang penting rem bahwa sini yang akan dimenangkan. Kalau ALU ada sebuah grup policy yang berlaku pada sebuah OU, ya udah di situ aja berlakunya, nggak akan berlaku di mana-mana. Oke, nah kita coba praktek. Ya kita terapkan servernya ini. Oke, wallpaper gurun ini klik kanan edit, kemudian di policy template desktop. Oke, desktop wallpapernya saya ganti di sini sama seperti tadi. Lokasinya CKT DC1 flash wallpaper /gurun.jpg. Saya punya file gurun.jpg soalnya. Nah, ini gurun.jpg. Oke, ini akan diterapkan. Nah, di sini si Bambang ini cukup sign on terus sign in lagi. Belum, saya lupa. Oke, sekarang kita terapkan si wallpaper gurun ini ke sales, klik kanan GPU, kemudian pilih wallpaper gurun. Oke, nah ini wallpapernya, si wallpaper gurun akan diterapkan di sales. Sekarang kita kasih Bambang, kemudian kita sign out lalu login kembali. Apakah wallpapernya berubah? Kita lihat. Ya, si Bambang punya wallpaper yang berbeda. Wallpapernya gurun pasir, senja, ada kaktusnya. Oke ya, nah hasilnya ini yang gak berubah wallpapernya ya, tetap aja. Kalau saya sign on terus saya sign in lagi, kita lihat wallpapernya. Ya, ini nggak berubah wallpapernya, tetap pantai. Beda sama si Bambang karena si Bambang beda OU sama si Rini, beda OU-nya. Oke, gimana, paham ya? Ya. Oke, selanjutnya ada 2 fitur lagi yang mau saya jelaskan dalam grup policy object ini, yakni block interference dan enforce. Kalau kita klik kanan di salah satu ALU, misalnya si sales ini, klik kanan terus ada block, ini namanya, nanti saya jelaskan apa itu block ini. Terus kalau salah satu policy di sini, misalnya wallpaper pantai, ini saya klik kanan, yang di sinilah. Nah, yang link sini wallpaper, maksudnya apa? Dua-duanya itu antara blok ini returns dan enforce. Ada yang tahu namanya aja, mungkin udah tahu ya dari artinya. Yang namanya block interference artinya memblokir keturunan, memblokir penerapan policy dari atasannya, dari atas ke bawah. Dari atas sini akan diblokir, yang ke bawah sini akan diblok. Oke, jadi kalau blok ini saya terapkan, misalnya saya terapkan di bagian sales, ini namanya block interference. Saya terapkan, maka si OU sales ini akan memblokir semua policy yang ada di atasnya. Sini contohnya si wallpaper pantai ini. Wallpaper pantai ini yang di domain sukasuka.com ini tadinya kan akan turun ke sales. Dia akan turun ke sales dan akan diterapkan ke sales. Nah, kalau saya blok, maka si wallpaper pantai ini nggak akan bisa diterapkan, sehingga apabila contoh saya hapus ya, saya hapus. Nah, ini saya hapus deh. Nah, wallpaper pantai ini, GPU wallpaper pantai nggak akan diterapkan.
di Seles nggak akan turun ke Seles karena sudah di blok sini contohnya. Nah ini si Bambang, yang ini si Bambang Irawan saya sign out, terus saya sign in lagi. Kita lihat wallpapernya, apa dia kembali ke wallpaper default. Jadi wallpaper pantai ini nggak akan diterapkan di Seles, yang akan diterapkan gitu. Jadi apapun wallpaper yang diterapkan di sukasuka.com ini nggak akan berpengaruh ke OU Seles gitu. Oke, itu yang namanya blokir, itu yang namanya block interference. Oke, namun yang namanya grup policy kita bisa paksakan supaya sebuah grup policy itu diterapkan ke bawah-bawahnya sini, meskipun ada pemblokiran di salah satu OU. Caranya kita klik kanan salah satu policy di sini wallpaper pantai, kemudian enforce. Kalau di post artinya dia akan paksa grup policy ini untuk diterapkan di semua user yang ada di sukasuka.com ini, termasuk Seles. Ini melakukan pemblokiran, dia akan tetap diterapkan. Oke, kita coba ya. Ini dia akan blok, ini ya sisanya blok, tapi yang di wallpaper pantai di CPO nya ini ngefont. Oke, kita coba si Bambang lagi. Kemudian sign in lagi. Wallpapernya apa kita lihat, wallpapernya berubah jadi pantai. Kenapa ya? Karena enforce boleh berpantai ini dipaksa di knobs. Ini diterapkan semua user termasuk OU yang ada di bawahnya, sekalipun si OU ini melakukan pemblokiran sekalipun melakukan blok yang itu yang dimaksud dengan block interference dan enforce. Oke, itu contoh penerapan gampang ya. Untuk selanjutnya Anda silakan coba-coba, silakan Anda praktik seperti yang sudah saya contohkan supaya bisa lancar dan lebih paham lagi. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas ya yang namanya hierarki penerapan grup policy. Tadi kita sudah bahas konsep penerapan dan contoh-contohnya. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.